Gue bilang selamat pagi. Oke. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Daily Materi ya ini. Daily Materi setiap harinya kita bakal selalu ada Daily Materi dan kebetulan nih sekarang saya Relizi FA ditemani oleh siapa nih? Yusni FX. Mantap. Jarang-jarang ya lah kita berdua, jarang-jarang kita kolaborasi kayak gini. Kemarin kamu ngebahas apa? Aku saham dan forex perbedaannya. Oke, perbedaan saham dan forex. Bagus deh. Mungkin orang-orang udah pada tahu lah ya perbedaan saham dan forex. Dan hari ini kita akan ngebahas sama kita berdua itu tentang trading anti MC. Betul sekali. Kenapa sih kita ngebahas trading anti MC? Karena trading itu berkaitannya dengan kerugian dan berkaitan juga dengan margin call juga. Betul. Satu pertanyaan kepada Bu Yusni ini. Pernah gak sih kamu trading MC? Pernah. Oh pernah? Bener? Apa sih yang gak pernah ya gak sih? Oh iya bener. Lagian MC itu pasti pernah. Oh benar. Lagian MC itu bukan aib lah ya. Bukan. MC itu bukan aib, lebih ke gimana caranya kita bisa bangkit dalam keterpurukan. Setuju gak? Betul. Nah, kamu udah pernah MC serius? Iya pernah. Oke, bagus. Jujur dia guys. Kamu udah pernah MC. Terus kenapa kamu bisa dari MC tersebut kamu bisa bangkit dan kamu masih terjun di dunia trading? Kenapa? Karena aku ngerasa dulu aku nggak belajar salahnya. Oke. Ya. Terus? Jadi asal terjun aja, asal pengen profit aja. Padahal semua itu nggak bisa kalau nggak belajar. Oke, ini udah kejawab teman-teman. Jadi dikarenakan Bu Yusni MC itu pertama kamu berarti nggak tahu edukasinya? Nggak tahu. Jadi kamu masuk karena trading ya udah sih jalanin aja lah ya kayak Iya, gitu. karena aku pengen profit doang. Yang ada di pikiran kamu tuh? Iya betul. Padahal salah kan. Itu salah banget sih teman-teman. Oke, jadi hari ini di Daily Materi ini kita akan ngebahas tentang trading anti MC. Gimana caranya sih biar kita trading itu nggak MC dan belajar dari kesalahan kita juga lah ya berdua. Pertama, ada dua kategori dan ada dua tips buat teman-teman untuk trading itu tidak MC. Satu dari saya yaitu selalu menggunakan batasan resiko. Setuju gak? Betul. Oke, itu satu. Yang kedua apa kira-kira menurut kamu? Kalau kata aku, jangan overload. Good job, itu jawabannya. Pertama, trading itu harus menggunakan batasan risiko. Yang kedua, jangan pernah overload. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari aku dulu ya. Oke. Di sini kita akan berbicara tentang stop loss. Seberapa penting sih stop loss untuk menanggulangi biar kita nggak MC? Berbicara stop loss atau batasan resiko di dalam trading itu sangat penting sekali buat teman-teman di luar sana atau buat saya pribadi juga. Kenapa? Karena dengan batasan resiko kita bisa membatasi kerugian kita. Dan artian gini, ketika kita masuk ke market dan kita udah ada nih batasan resikonya, otomatis kita udah hitung-hitungan dong, iya gak sih? Misal dengan balance 100 juta nih, saya masuk market jam 9 pagi, terus saya kasih batasan resiko saya di 1 juta misal, dan take profit saya di 2 juta. Maka dengan pikiran logik juga, berarti kita gak bakal terjadi MC, iya gak sih? Margin call. Karena kerugian kita tuh udah dibatasin 1 juta. Jadi, teman-teman untuk di luar sana, pentingnya batasan resiko tuh untuk hal itu, untuk biar kita nggak terjadi yang namanya tuh MC. Itu teman-teman simpelnya. Kalau overload gimana tuh? Kalau kata aku, kenapa sih nggak boleh overload gitu kan? Yes. Kita misalnya modalnya 100 juta gitu ya. Ya. Kita pakai 5 atau 10, 5 lot lah misalnya gitu ya. Turun 10 aja kita udah ibaratnya udah marginnya udah berapa gitu kan? Betul. Nah jadi kita harus merhatiin juga margin levelnya. Bener. Kita harus ya main aman lah istilahnya. Kita kan di sini cari konsistennya, bukan cari siapa sih profit yang paling besar kayak gitu. Karena di sini kita udah dimudahkan cari uang. Jadi pakailah lot yang bijak. Bener. Jadi penggunaan lot yang bijak itu dilihat dari kapasitas balance kita, iya gak sih? Betul. Karena ada yang disebut dengan money management. Kayak gitu teman-teman. Money management dilihat dari apa? Dilihat dari balance yang kita punya. Dari 100 juta maka penggunaan lot yang terbaik adalah di berapa. Itu di dinamik kita bahas ya. Nah gitu. Jadi benar teman-teman. Sekali lagi kita menyimpulkan bahwasanya gimana biar trading games itu ya dua hal itu. Cukup dua. Pertama, apa tadi? Pasang SL, gunain batasan risiko. Yang kedua, tidak overload. Selama teman-teman memakai dua hal itu, maka saya yakini teman-teman gak bakal terkena yang namanya itu MC atau margin call. Tapi kalau misalkan dalam ngomongin rugi, ada gak? Ada. Namanya juga bisnis, setuju gak? Iya. Bisnis itu sama dengan ada kerugian, tapi di balik itu gimana caranya kita menciptakan lebih banyak keuntungan dengan cara apa? Lu harus tahu dulu dong ilmunya kayak gimana. Kayak dia nih. Kayak aku ya. Masuk gitu kan, gak tahu ilmunya. Gimana pengalaman kamu dulu ketika masuk tapi tanpa ilmu rasanya? Rasanya kayak kalau
jadi kayak lebih ke untung-untungan gitu, jadi kayak gambling. Oh bener. Jadi kita merasa kayak, oh hari ini ya pasti kita bakal beruntung terus. Ternyata ada hari dimana yang kita tuh nggak tahu market tuh lagi gila gitu ibaratnya. Dan kita apesnya di situ. Oh bener. Jadi sekali lagi nih kalau misalkan saran dari saya nih buat teman-teman untuk yang masuk pengen ke dunia trading, pertama carilah ilmunya dulu ya kan, karena bisnis tanpa ilmu sekali lagi yaitu nihil. Di DMake kita ada edukasi gratisnya. Yang kedua, gimana caranya biar kita nggak pernah MC, batasan resiko, dan juga jangan pernah overload. Jadi dari materi ini udah kita jelaskan trading atau MC yaitu 2 jawabannya. Pertama, sekali lagi Jangan lupa SL. yang kedua, jangan pernah overload. Sekali lagi, terima kasih udah nonton daily materi ini. Jangan lupa saksikan daily materi kita di setiap harinya dan di setiap minggunya. Sekali lagi, terima kasih. Saya Rudy Jeva. Saya Yusni FX. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berapa menit, bro?